belajarlah. Kalau bisa sejauh-jauhnya deh negaranya tuh. Amerika, kayak Jepang, kayak Korea, sebagai supaya menambah wawasan. Kita ini bukannya Indonesia nggak bagus ya, tapi dengan Anda pindah kepada suatu buah masyarakat yang lain, budaya yang lain, itu membuka wawasan kita. Hai guys, kembali lagi bersama saya Revaldo Panther. Kali ini saya bersama orang yang sangat spesial bagi saya, yaitu Prof. Raldi. Bener, ini spesial banget. Prof. Raldi ini adalah profesor saya, guru saya, orang tua saya, pembimbing saya, pokoknya berarti banget dalam hidup saya. Jadi kali ini episodenya sangat spesial banget. Oke, jadi kemarin saya sudah melempar open questions di Facebook dan Instagram, Prof. Saya lihat juga. Saya lihat juga ya, Prof ya. Jadi isinya tentang apa sih? Segala macam tentang pendidikan lah intinya. Tentang pendidikan, tentang beasiswa, mungkin tentang belajar di dalam atau di luar negeri. Nah, di sini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, baik lewat Facebook maupun Instagram. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja, Prof ya. Dari pertanyaan pertama. Jadi ini pertanyaannya dari Heru Pranata. Saya mau tanya Mas, untuk dapat beasiswa di luar negeri, selain harus pintar, apalagi yang harus kita punya supaya kriteria beasiswanya terpenuhi? Ya. Jadi apa tuh Prof? Kira-kira selain pintar? Jadi sebetulnya malah tidak perlu pintar. Nah, itu dia Prof. Tapi yang penting punya motivasi yang kuat. Punya motivasi yang kuat untuk misalnya ya merubah kehidupan. Nah, tadinya kehidupan saya ini miskin misalnya ya, keluarga miskin, lingkungan miskin. Saya ingin lingkungan saya berubah menjadi lebih makmur, lebih berkualitas. Jadi motivasi itu kuat. Motivasinya kuat. Kemungkinan katakanlah di desa atau di RT situ belum ada orang yang punya motivasi yang kuat seperti itu. Dan tidak merasa bahwa pendidikan itu adalah jalan, mungkin jalan pintas kali ya, untuk meningkatkan kualitas diri, keluarga, dan juga lingkungan. Nah, kalau motivasi itu kuat udah, nah baru deh jalannya itu akan ada. Misalnya, mulai belajar bahasa Inggris nih kalau keluar negeri. Keluar negeri. Wajib itu hukumnya. Apa boleh buat lah. Kalau nggak punya uang buat kursus, caranya ada yang sangat gampang. Apa itu? Lihat TV Pak. Lihat TV, film bahasa Inggris. Rekam aja. Ya kan? Sekarang ada handphone, ada apa buat rekam. Dulu juga saya gitu. Saya rekam pakai tape. Pakai tape. Jadi saya dengerin tiap hari. Dulu tuh Walkman namanya, Walkman. Anak sekarang nggak tahu. Nggak tahu. Taunya iPhone ya, tapi iPhone yang pakai earphone, nah itu kayak Walkman zaman dulu. Dulu pakai kaset kan? Iya. Saya dengerin aja tiap hari. Tiap hari dengerin sejam, 2 jam tiap hari. Akhirnya karena kuping tiap hari dengar, Terbiasa denger tuh. Kemudian ikutin aja. Ngerti nggak ngerti ikutin aja. Iya. Akhirnya kita jadi sempurna sekali itu tidak, tapi communication jalan. Iya. Setuju banget. Sederhana kan? Nah, sekarang nih udah ada jalan digital yang banyak sekali. Bahkan pelajaran bahasa Inggris pun ada di YouTube. Atau bahasa apa aja ada. Arab ada, Rusia ada, Korea ada. Silakan pelajarin aja, itu gratis. Nah, kalau orang motivasinya kuat, dia bisa tuh memotivasi diri sehari 1 jam, sehari 2 jam. Kalau motivasi nggak kuat, seminggu 1 jam mana cukup? Nggak mungkin. Yeah. Jadi artinya apa? Motivasi itu penting. Nah, kalau udah motivasi, nanti baru cari jalan keluar apa. Kemudian sekarang nih internet, semuanya serba terbuka. Beasiswa itu dibuat. Iya. Malah banyak orang yang beasiswanya yang kesini gitu, nyari orang untuk dibawa. Beasiswa lebih banyak tersedia ketimbang kandidatnya. Kenapa? Karena kandidat kita ini lucu. Lebih banyak yang minder. Jadi mau ngisi form aja nggak berani, gitu kan? Betul. Ada yang curhat seperti itu, Prof. Benar. Nah ini kan berarti kita punya mental block. Mental block yang kita nggak bisa melampauinya. Padahal cuma ngisi form aja ngapain? Nggak dimarahin pun. Nggak dimarahin. Salah juga dia bantuin. Iya. Kita salah nulis, misalnya bahasa Inggris, kita salah nulis. Tapi dia yang bantuin.
Nah, mental block ini harus dihilangkan, Pak. Ini mental bangsa minder. Kayak zaman dulu Indonesia sama Belanda, orang Indonesia minder. Pertama tubuhnya aja dia udah lebih tinggi gitu. Kemudian dia kelihatan pintar. Kan kita mau belajar, jadi mesti hilangkan mental block. Pokoknya ini anggaplah bahwa ini sebuah tugas suci. Emang orang harus menuntut ilmu kan, kita. Jadi itu sebuah tugas suci buat kita. Apalagi kalau di lingkungan kita nggak ada lagi yang kayak gitu. Kita ini mungkin satu-satunya. Jadi kerjakanlah. Apa aja kerjain buat bisa pergi. Setuju. Dan tentu saja harus berdoa pada Allah. Itu penting sekali. Emang siapa yang bisa mindahin kita dari sini ke sana? Allah juga. Kalau Allah bilang enggak, dia juga jangan putus asa. Enggak bisa tahun ini, dia jangan putus asa. Coba lagi tahun depan. Kenapa? Allah menunjukkan kepada Anda tempat yang lebih baik daripada yang tadinya Anda perkirakan lebih baik. Karena Allah lebih bagus menempatkan daripada Anda sendiri. Iya. Cocok kalau saya bilang. Anda belum tentu cocok. Anda pilih sana. Saya mau ke Jepang. Tahu-tahu sebenarnya nggak cocok. Nanti Allah akan pilih Anda tahu-tahu ke misalnya Malaysia. Bahkan mungkin ke negeri Cina. Aneh ini ya. Tapi mungkin cocok. Mungkin saja. Nah, kira-kira gitu. Iya. Setuju banget sama apa yang dibilang sama Prof. Raldi, bahwa sebenarnya ya pintar itu mungkin sih yang penting kita bisa memenuhi requirement dari beasiswanya, Prof. Tapi yang memang perlu digarisbawahi juga gimana motivasi kita untuk bisa mendapatkan beasiswa itu. Jadi kan yang akan diurus itu banyak banget ya, dari persiapan bahasa, terus mungkin bahkan surat rekomendasi segala macam itu kan perlu usaha ya, perlu usaha. Jadi kalau memang kitanya cuman sekedar pengen ikut-ikutan doang, males-malesan, nggak akan mungkin. Contohnya gini aja, maksudnya ada sebagian teman memang pintar, IPK-nya tinggi gitu, dan bisa masuk beasiswa. Tapi kayak misalnya contohnya saya yang IPK-nya pas-pasan, yang cuma 3, sekian gitu. Dan beberapa teman juga ada yang 3, sekian doang, nggak sampai 3,3 lah ya. Nah, itu sudah memenuhi requirement beasiswanya. Tapi ya kita gimana caranya biar bisa terlihat sama pencari beasiswa atau sama tim seleksinya, ya kita harus menunjukkan gitu. Menunjukkan dari sisi-sisi yang lain. Apakah dari pengalaman kita, apakah dari tujuan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, seperti itu. Jadi intinya sih motivasi itu sangat berpengaruh sekali. Kalau boleh saya cerita sedikit. Jadi sejak mungkin saya itu balik dari tahun 85 berarti sekarang ini 95 30 tahun lebih kan. Banyak orang yang minta rekomendasi sama saya. Kalau dia minta rekomendasi siapa aja, berarti saya udah lihat motivasinya dia. Saya selalu kasih rekomendasi baik, bahkan sangat baik saya bilang. Walaupun dia kalau saya lihat nilainya, apalagi dulu ya, dulu kan terlalu ini banget ya. Ada juga yang jelek gitu. Tapi selalu saya bilang baik, sangat baik. Ini manusia atau murid yang luar biasa. Dan sampai sekarang saya udah nggak tahu berapa puluh orang, 100% Pak keberhasilan orang-orang itu. Maksud saya Prof ya? Alhamdulillah. Benar. Semua saya tulis baik-baik. Anda isi sendiri deh yang baik menurut Anda ya, baik yang saya lihat. Baik benar saya tanpa. Walaupun nggak bisa bahasa Inggris, bilang bisa bahasa Inggris baik. Tapi Anda mesti belajar risikonya. Jangan malu-malu saya. Saya udah bilang baik, Anda tahu belepotan. Dan itu 100% Pak. Nggak ada yang gagal. Karena mereka sudah selesai bilang lagi, Pak terima kasih untuk rekomendasi sekarang selesai gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Risma Veronica, yaitu gimana caranya mengcover kekurangan kita di organisasi, achievement, dan kegiatan sosial? Iya, kalau boleh dibilang nih, saya ini beda sama Aldo. Kenapa? Saya tuh dulu orangnya diem Pak. Diem. Angkuat mungkin orang bilang minder. Otak sih mungkin punya ya. Misalnya saya berusaha, saya dari mahasiswa udah tahu nih, saya ini kekurangannya ini. Tapi saya coba masuk organisasi deh. Saya masuk kapal walaupun saya naik gunung ngos-ngosan gitu. Saya masuk kapal. Tapi di situ kan kita jadi berlatih kepemimpinan. Iya.
Mula-mula saya diem aja, lama-lama Anda mimpin perjalanan ya nanti ke gunung ini. Kan saya yang mimpin, saya terpaksa ngatur kan. Dipaksa. Nggak bisa tanya dulu, ini gimana sih, ini gimana sih. Kita kebentur-bentur. Kemudian saya selesai S1 juga, mulai kerja itu saya diam, minder. Tapi lama-lama kan gini, kita terbentur oleh kerjaan kita, mengharuskan kita untuk bergaul, untuk mencoba. Misalnya dulu awal masuk kerja itu saya di pabrik dump truck, disuruh ke Freeport, Papua. Di sana orang ngomong bahasa Inggris semua. Saya nggak ngerti gitu. Ini orang ngomong apa? Tapi ya udah kita diem aja. Ntar sama dia ditunjukin sana pakai ini. Jadi mungkin katakanlah 2 minggu di sana, saya nggak menderita. Stres lah ya, Prof. Tapi dari situ kemudian masuk, saya mesti belajar bahasa Inggris ya. Paling nggak saya mesti ngerti dulu dia ngomong apa. Nah itu loh. Saya bombardir kuping saya dengan Walkman zaman dulu. Mendingan, langsung banyak terbuka lah. Kita paling enggak kalau disuruh tuh tahu mesti ngerjain apa, benar kerjaan. Seenggaknya nggak salah gitu yang dikerjain ya, Bro. Walaupun kita nggak bisa jawab pertanyaan komunikasi langsung gitu. Nah itu. Betul banget sih. Jadi kalau memang kita ngerasa ada kekurangan, paling nggak kita mencoba dulu ya, Prof. Untuk mencoba mengisi apa yang menjadi kekurangan kita. Misalkan kita kurang di organisasi, ya cobalah gitu loh. Walaupun nanti di awal kita minder, diam segala macam, tapi dengan terbentuk dengan lingkungan sendiri kita akan terbawa gitu. Betul. Ya, nggak apa-apa di ospek. Di ospek dulu nggak apa-apa gitu. Apa-apa. Gitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Deli Ramadan. Nah, jadi gimana memupuk rasa percaya diri dan keyakinan bahwa setiap orang itu bisa mendapatkan beasiswa dan kuliah di luar negeri? Apa tips Aldo dan Prof untuk bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan interviewer beasiswa? Jadi mungkin Aldo udah ngerasain ya. Pertama memang kita harus ada motivasi yang kuat. Kemudian yang kedua mau ngerjain semua persyaratan itu. Mungkin ada 5 atau bahkan 10 persyaratan. Harus ngurus surat ini, harus ngurus itu. Mungkin juga ngurusnya tuh keluar kota, Pak. Ada orang-orang yang memang harus ke Jakarta karena dia tinggal di Bogor. Itu harus Anda jalanin. Mungkin Anda harus siang-siang panas, puasa-puasa harus terus mampir. Mungkin nggak ketemu sama beberapa orang gitu. Harus Anda jalanin. Dan kemudian kalau Anda berdoa terus, Allah Maha mendengar keinginan Anda. Dalam kondisi yang sulit, mungkin kehausan dan sebagainya, Anda berdoa sama Allah, mohon dilancarkan jalannya. Nah pasti Allah mendengar doa Anda. Allah nggak tidur ya, Prof? Sama sekali nggak tidur sih. Dan itu ya saya bilang, kenapa orang mau ngerjain itu? Karena dia punya motivasi, punya cita-cita yang tinggi, punya impian. Saya mau jadi kayak gitu. Sehingga dia mau katakanlah mengorbankan dirinya, walaupun teman-temannya mungkin udah di gedung pakai AC, enggak, biarin aja saya mungkin nganggur setahun untuk ngurus ini, tapi nanti saya akan loncat lebih daripada yang lain. Hidup kita ini sebetulnya lari maraton, Pak, bukan lari sprint 100 meter. Jangka panjang gitu. Jangka panjang, benar. Ya, jadi benernya sih gimana punya rasa percaya diri gitu. Ya kita harus yakin gitu bahwa setiap orang itu punya kesempatan yang sama gitu. Allah menciptakan setiap orang tuh punya kesempatan sama walaupun dengan kondisi yang berbeda. Jadi ada keyakinan dari motivasi tadi yang Prof tadi bilang, tapi juga kita harus yakin gitu. Allah tuh bisa mengabulkan apa yang kita usahakan gitu. Allah pasti melihat sejauh mana kita mau berusaha, sejauh mana kita mau fokus dalam menjalaninya. Insya Allah pasti akan ada jalan gitu. Dan kalau misalkan untuk tips menghadapi interviewer, kalau menurut saya adalah kita sebenarnya sebelumnya kita sudah mempersiapkan dari segi materi, dari segi persiapan mental dan sebagainya. Ketika pada hari H mungkin sih lebih rileks aja, lebih rileks dan ya kita menjawab dengan apa adanya gitu. Jangan dibuat-buat. Apalagi kalau misalkan teman-teman mau daftar LPDP, 3 interviewer, 2 itu dosen, 1 ahli, 1 laginya psikolog. Jadi ketika kalian nggak berbicara dengan jujur segala macam itu akan ketahuan. Kalau pengalaman dari Prof sebagai seorang interviewer gimana, Prof? Ya persis seperti yang kita omong ini. Saya melihat kira-kira yang tersembunyi dari seseorang.
karakternya seperti apa sih? Kita berusaha melihat, walaupun kita pendek waktu ketemu 15 menit kemarin. Misalnya kita tanya, apa sih motivasi Anda kok mau bersusah payah belajar sekian tahun ke luar negeri? Emang cita-cita Anda apa? Silakan cerita. Kemudian kalau Anda mengalami problem di sana, beasiswa telat, apa usaha Anda? Ngarang aja, entah kerja dulu, sambilan, atau pinjam uang dulu. Tapi kan kita harus menjawab pertanyaan itu. Nah nanti di sana, Anda nggak punya saudara, nggak punya ini, nggak punya itu, atau Anda sakit. Nah, gimana? Kalau Anda udah tahu dari itu sekarang, apa usaha Anda? Misalnya datang-datang, ya yuk lapor dulu deh ke KBRI gitu. Jadi kalau dari beberapa interviewer memang melihat lebih ke arah karakteristiknya ya. Kan lihat dari data entry-nya, oh ini memberi requirement, tapi saya pengen lebih tahu lagi nih karakteristik si anak ini bener nggak nih orangnya nih. Jadi pertanyaannya dari segi survival segala macam A sampai Z, kira-kira bisa tahu anak ini sebenarnya seperti apa gitu ya. Kadang-kadang bertanya background keluarga Pak, karena background keluarga penting juga. Ayahnya kerja apa, ibunya kerja apa, terus sehari-hari gimana sih di rumah gitu. Iya. Apakah pendidikan awal itu kan dalam keluarga, karena terbentuk dalam keluarga sehingga dia punya motivasi. Ada keluarga yang sederhana tapi mengutamakan pendidikan. Ada keluarga kaya tapi dia acuh terhadap pendidikan. Katakanlah anaknya pinter pun ya diacuin aja gitu. Nah yang keluarga sederhana mengutamakan pendidikan ini, anaknya termotivasi. Inilah saya bilang pendidikan ibu kepada anak, awalnya dari rumah. Kita lanjut dari pertanyaan di Instagram. Ada beberapa pertanyaan juga di Instagram. Wah, Fraldin mungkin yang bisa jawab. Dari Deri Avandi. Mau tanya, gimana sih cara gampangnya kerja di luar negeri? Misalkan Australia, apa harus punya gelar S2 dulu di sana atau gimana? Ya, sebetulnya kalau di negara-negara maju lah, kerja itu sangat terbuka. Anda background apa aja bisa, tanpa background juga bisa. Kenapa begitu? Karena memang di sana levelnya ya, kalau saya bilang sudah demikian luas terbukanya lapangan kerja itu, sehingga Anda bisa masuk di mana saja. Anda level SMA, udah jelas di sana gajinya berapa. Anda level D1 misalnya ya, udah jelas gajinya berapa. Anda D2, kemudian bisa masuk di mana saja, dan lapangan pekerjaan terbuka. Malah sebenarnya mereka kekurangan orang yang kerja, makanya dia terima orang asing buat bekerja. Tapi dengan sendirinya harus ada macam-macam itu. Misalnya yang nggak boleh ilegal lah. Nggak boleh ilegal itu artinya misalnya punya KTP-nya lah, ID card-nya dan sebagainya, paspor dan sebagainya. Mungkin juga perlu izin kerja. Dan mungkin juga ada negara yang memang mengizinkan mahasiswa sambil kerja, mengisi waktu liburnya bisa, memang buat nama-nama pekerjaan bisa. Jadi terbuka kesempatan. Sharing sedikit, bahkan sebenarnya beberapa negara itu ngirim headhunternya gitu ke Indonesia gitu. Jadi pengalaman saya waktu habis lulus itu ada dari Jepang itu membuka kesempatan langsung buat teman-teman yang S1 bahkan. S1 waktu itu saya bersama beberapa teman tertarik untuk mendaftar. Terus tapi karena satu lain hal akhirnya saya fokus ke bisnis. Tapi ada satu teman saya itu lanjut, namanya Gani, angkatan 2008 juga Prof. Dia lanjut ikut seleksi segala macam, mempersiapkan proses bahasa juga dan lain sebagainya. Nah akhirnya dia bisa diterima di Jepang. Di Jepang langsung dari S1 Prof, diterima di Jepang. Terus dari S1 dia langsung berangkat ke Jepang. Dari tahun 2012, berarti sekarang 2016 sudah 4 tahun. 4 tahun di Jepang. Bolak-balik 3 tahun, istri, nikah, balik lagi ke Jepang. Jadi intinya sebenarnya sih kalau kitanya memang punya minat untuk kerja di luar negeri, cari ada informasi sebanyak-banyaknya gitu. Dan menyiapkan hal-hal yang memang harus disiapkan. Tadi Prof bilang masalah paspor, masalah bahasa, mungkin kalau misalkan teman-teman kayak di Jepang itu kan berarti intinya harus banget ya bisa belajar bahasa Jepang karena sehari-hari di sana pakai bahasa Jepang gitu. Kalau memang pengen lebih mudah ya masuk ke negara-negara yang pakai bahasa Inggris seperti Australia yang mungkin dari tadi pengen tuju ya. Jadi intinya sih cari informasi sebaik mungkin karena akan banyak kesempatan-kesempatan gitu ya. Gitu Prof.
Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Intan Widya AP. Aku pengen ke UK juga kak, beasiswa juga. Aku harus ngelakuin apa? Langkah-langkahnya? Terima kasih. Bagian Anda. Jadi sebenarnya langkah yang harus dilakukan adalah ketika kamu pengen ke UK, kamu harus tahu dulu pengennya kuliah di mana. Ya kan, Prof? Iya. Tahu dulu kuliahnya di mana, universitasnya apa, jurusannya apa, terus bener-bener ketahuin apa yang diminta banget sama universitas tersebut. Jadi mulai tuh memenuhi persyaratan-persyaratan ya, dari segi bahasa, IELTS, bahasa Inggris ya, persyaratan bahasa Inggris. Terus mungkin kalau ada beberapa yang butuh GMAT juga dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya tahu universitasnya dulu, jurusannya bener-bener yang kamu pengen yang mana. Selanjutnya cari beasiswa. Ya contohnya gampangnya adalah LPDP gitu. Gampang dicari maksudnya infonya, walaupun jadi ketika kamu udah tahu universitasnya, coba cari beasiswa yang bisa memenuhi biaya untuk di S2 di luar negeri tersebut gitu. Kalau dalam kasus ini di UK ya. Jadi intinya coba cari syarat-syarat LPDP-nya, karena syaratnya tuh nggak cuma 1-2 poin gitu, banyak banget, dari mulai rekomendasi dari dosen, kesehatan, segala macam, yang semuanya tuh benar-benar harus diurusin dengan fokus gitu. Bahkan harus bikin esai. Misalkan ditanya pertanyaannya, apa arti kesuksesan buat kamu? Nah, harus dijawab tuh dalam sebuah esai. Atau misalkan apa tujuan kamu ke depannya untuk Indonesia? Jadi harus dijawab tuh. Jadi intinya semuanya tuh harus disiapkan. Kita boleh punya mimpi yang besar gitu, tapi harus actionnya juga besar. Dan dimulai dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh pihak kampus dan pihak beasiswa, seperti itu. Dan beasiswa nggak cuman LPDP aja. Ya itu dari Inggris sendiri ada, Inggris, dari Australia ada, banyak sekali. Dari negara-negara ini sekarang nih Korea. Korea banyak sekali, teman-teman yang ke Korea orangnya bahkan datang ke sini langsung gitu untuk nawarin beasiswa. Jadi intinya ya disesuaikan dengan kampus dan juga disesuaikan dengan persyaratan beasiswanya. Dan kalau memang kamu misal sekarang masih SMA atau bahkan masih kuliah gitu, harus mulai disiapkan sedini mungkin gitu. Karena kayak misalkan bahasa aja itu kan nggak kita sebulan bisa langsung jago bahasa gitu kan. Ada prosesnya, dan di situ yang harus dilatih dan dikembangkan, seperti itu. Kan sampai di sana masih belajar terus. Iya, sehari-hari di sana kan aksennya beda, cara pelafalannya beda, segala macam. Jadi intinya akan terus belajar ya. Kalau dulu tuh kalau beasiswa dari Inggris tuh di British Council lah. Oh, betul. Kita lihat websitenya aja deh. Selalu ada setiap tahun kesempatan beasiswa. Nah, mungkin akan saya kasih link juga di deskripsi bawah untuk tahapan-tahapan kuliah dari ke luar negeri dan cara memenuhi persyaratan dari beasiswa. Nanti cek aja ya di deskripsi di bawah. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, mumpung ada kesempatan mau tanya apa alasan Kak Revaldo ambil S2 di bidang keilmuan ekonomi, MBA, kenapa tidak lanjut jurusan yang sama S1 dan bidang teknik mesin? Lulus universitas itu sebetulnya Anda selama 8 semester, 4 atau 5 tahun di S1 pertama, itu hanya untuk first 5 years saja. Untuk 5 tahun formasi pertama. Untuk 5 tahun pertama. Setelah itu pasti ini Anda akan berkembang either ke manajemen, atau mau terus di engineering spesialis, atau yang lain lagi, bahkan ada yang pindah sama sekali ke bidang yang lain. Jadi itu biasa saja. Jadi suatu yang wajar. Intinya apa yang kita ambil di universitas misalkan S1 itu hanya jenjang untuk 5 tahun pertama, fase 5 tahun. Fase entry masuknya ke dunia kerja. Jadi setelah 5 tahun mendatang, Anda akan berkembang sendiri. Berkembang mengikutin apa ya? Kalau bahasa macam-macam, ada nasibnya, ada passionnya, dia ada kesempatannya dari kantornya. Atau sama sekali Anda mau berubah jadi masuk banking kayak, masuk mana kayak. Ya. Nanti itu banyak pertanyaan tentang itu tuh, Prof, karena background saya engineering dan akhirnya memutuskan untuk MBA gitu. Kita punya keunikan sendiri dan terkait dengan passion saya dan impian saya ke depannya gitu. Jadi berkaitan. Jadi nggak saya pengen MBA gitu biar keren. Nggak cuma sekedar itu, tapi kita punya tujuan besar di sana gitu. Ya, terutama saya ngelihat kalau Anda minatnya di entrepreneurship besar sekali. Iya. Nah, itu memang pantas untuk MBA entrepreneur. Dan itu memang negara kita membutuhkan, Pak. Iya. Bukan membutuhkan sedikit, membutuhkan banyak, Pak. Pola pikir entrepreneurship itu loh.
bedakan itu dengan bisnis biasa. Misalnya saya kasih lihat beda, bisnis narkoba itu bukan entrepreneurship. Nah itu beda. Jadi entrepreneurship itu bisnis yang bertujuan positif untuk diri sendiri dia, untuk lingkungan dia, untuk negara kita. Pertanyaan terakhir nih ya dari saudari Mianur Naningsih Effendi. Pertanyaannya adalah, bisa share tips supaya lulus beasiswa LPDP-nya Kak? Thanks gitu. Jadi ya yang penting adalah kalian punya kesungguhan gitu, punya motivasi besar untuk bisa dapat beasiswa ini. Karena proses dapat beasiswa itu nggak mudah dan nggak cepet. Jadi banyak hal yang harus kalian siapkan gitu. Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah cari informasi tentang LPDP-nya, dan kalian lihat requirement-nya itu banyak banget dari segi bahasa, IELTS, bahasa Inggrisnya, terus surat rekomendasi, dan bahkan cek kesehatan dan lain sebagainya. Yang proses itu panjang banget gitu. Dan bahkan mungkin sekarang lebih dikuatin lagi requirement dari LOA-nya ya. Jadi letter of acceptance dari kampus luarnya, dan itu prosesnya panjang gitu. Sebagai perbandingan, saya itu ngerjain proses dari awal sampai keterima di LPDP itu mungkin perkiraan sekitar 6 bulan gitu. Dari daftar kampus dulu, dari kampus kita diseleksi, beberapa bulan kemudian kalau untuk MBA ada proses wawancaranya gitu. Jadi habis wawancara kita harus nunggu lagi gitu, itu ada prosesnya. Setelah ngurus kampus, saya lanjut ke ngurus beasiswa, kita harus bikin esai. Esainya tuh gak cuma satu ya, ada 3 esai. Apa sih arti kesuksesan bagi kamu gitu? Ya kamu harus bisa menjelaskan benar-benar gitu, yang jawaban yang benar-benar sejujur-jujurnya gitu. Terus apa lagi ya? Tujuan ke depan kamu untuk Indonesia atau kontribusi kamu ke depannya untuk Indonesia itu seperti apa. Jadi kalau kamu juga nggak cuman punya mimpi untuk diri kamu sendiri, tapi juga mimpi untuk apa sih yang kamu bisa kasih untuk Indonesia gitu. Seperti itu. Untuk masyarakat luas. Dan mungkin kalau itu untuk hal-hal yang berbau teknis ya. Setelah kalian sudah memenuhi hal-hal yang teknis tadi, ya banyak juga hal yang non teknis. Seperti harus benar-benar berserah diri sama Allah lah. Kita harus berdoa, ketika kita punya keinginan kita sampaikan kepada Allah gitu. Apa sih keinginan kita, kesungguhan kita tunjukkan kesungguhan kita, seperti itu. Dan juga yang paling penting juga kedua adalah kita dapat restu dari orang tua gitu. Ini sangat penting banget. Kalau Prof Raldi selalu bilang kita harus membahagiakan ibu, dapat restu ibu segala macam. Jadi intinya doa orang tua itu benar-benar powerful ya. Suatu hal yang tidak terlihat tapi punya pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Seperti itu. Mungkin Prof ada tambahan? Benar sekali. Jadi utamanya adalah minta doa pada ibu, supaya ibu doain kita agar kita dapat beasiswa, agar kita berhasil, agar kita kemudian bisa bekerja sebaik-baiknya, terutama bisa meraih mimpi-mimpi kita. Nah kita harus bilang baik-baik sama ibu. Dan dengan sendirinya kita nggak bisa nggak usah ngajarin ibu lah, ibu udah tahu bagaimana berdoa untuk anaknya. Tapi kita bilang keinginan kita nih apa, mohon ibu mendoakan anaknya. Iya, ya mungkin saya bisa share sedikit. Ketika saya habis proses beasiswa, itu saya memutuskan untuk langsung pulang ke rumah, ketemu orang tua, dan di situ pokoknya tiap hari pengen ketemu wajah ibu gitu. Bener-bener minta restu tuh setiap hari, mohon doanya gitu, minta yang terbaik. Belum tentu sebenarnya ketika diterima atau nggak diterima itu yang terbaik menurut kita kan, tapi bisa aja Allah ngasih hal yang lebih besar gitu kalau memang nanti nggak diterima pun. Pokoknya minta yang terbaik, dan ya minta restunya juga biar bisa diterima di LPDP-nya seperti itu. Dan akhirnya ketika diterima ya itu luar biasa gitu. Kebahagiaan itu bukan cuma kebahagiaan kita sendiri gitu, tapi kebahagiaan banyak orang gitu. Orang tua kita ikut bahagia, bahkan teman-teman kita ikut bahagia gitu. Jadi intinya ketika kalian punya tujuan, kalian ya harus semangat, harus punya motivasi yang besar, dan juga harus selalu berpikir positif. Itu tadi pertanyaan terakhir dari teman-teman. Terima kasih sekali buat Prof Raldi yang sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa menjawab bareng-bareng pertanyaan dari teman-teman tentang mayoritas tentang beasiswa dan belajar di luar negeri ya Prof. Ketika kalian punya keinginan, ketika kalian punya harapan yang ingin kalian capai, entah itu kuliah di luar negeri atau belajar di luar negeri atau ingin mendapatkan beasiswa, ya kalian harus bisa menunjukkan itu dari karakter kalian, dari apa yang kalian lakukan gitu. Jadi intinya ya harus diperjuangkan gitu. Mungkin terakhir
pesan Prof buat teman-teman semuanya nih Ya, yang nonton video ini. jadi ini sebuah ide bagus sebetulnya dari Aldo untuk memberi penjelasan bagaimana caranya belajar mendapatkan beasiswa belajar ke luar negeri. Terutama saya lihat mungkin murid SMA, mahasiswa dan sebagainya. Saya sendiri menganjurkan belajarlah kalau bisa sejauh-jauhnya deh negaranya tuh. Amerika, kayak Jepang, kayak Korea, sebagainya supaya menambah wawasan. Kita ini bukannya Indonesia nggak bagus ya, tapi dengan Anda pindah kepada sebuah masyarakat yang lain, budaya yang lain, itu membuka wawasan kita. Bahkan kalau saya bilang nanti di sana Anda menjadi golongan minoritas. Ya. Jadi nanti begitu balik sini, bagaimana Anda terhadap minoritas? Jadi Indonesia ini sangat beragam, suku-sukunya banyak, bahasanya banyak, pemerintahan daerahnya banyak, tapi potensinya juga banyak. Jadi kalau saya bilang orang daerah baliklah kembali ke daerahnya setelah belajar dari luar negeri, kemudian kembangkan di daerahnya, praktekkan, gunakan ilmunya untuk mengembangkan daerahnya sehingga daerahnya jadi maju. Jangan ngandelin pusat ini. Buat daerah-daerah yang jauh, pusat ini nggak mikirin daerah-daerah yang jauh, dia mikirin yang dekat-dekat aja. Ini pembangunan kita di luar pusat ini sangat terbelakang. Masih tersentralisasi ya, Pak? Masih tersentralisasi. Nah, Andalah nanti yang membangun di daerah Anda. Gitu. Itu ya teman-teman, pesan dari Prof. Raldi. Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf sekali ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa kejawab dan ada beberapa footage yang terhapus karena terkendala permasalahan teknis di kamera. Karena masalah tersebut, closingnya pun tidak bisa dilakukan bersama Prof. Raldi. Mohon maaf sekali. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mengejar kuliah di luar negeri atau ingin mendapatkan beasiswa. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, kasih komentar di bawah ini, kasih pertanyaan juga boleh terkait dengan video ini atau materi tentang beasiswa dan juga belajar di luar negeri. Walaupun saya sendiri belum berangkat ke luar negeri, tapi saya akan menjawab dengan semampu saya. Jika kalian ingin melihat video yang lainnya, kalian bisa klik video di sini atau klik video di sini. Oke? Dan yang paling penting jangan lupa subscribe. Klik tombol subscribe atau berlangganan karena itu gratis dan kalian akan mendapatkan update video terbaru selanjutnya. See ya, bye.